Assalamualaikum everyone, welcome back with me Alia Reka Anjani. Kali ini baru 10 jam yang lalu ini Bang Tere posting cerita-cerita pendek spesial sahur. Kali ini tentang Mas Ali. Oke, langsung aja ya aku bacain. Mas Ali, pagi kesekian di Sagaras. Berarti ini si Ali bener-bener dia menetap di Sagaras dan ini udah pagi yang kesekian kalinya. Kebun itu diselimuti kabut putih tipis. Permukaan danau di dekatnya yang jernih mengepul. Laksana ada batangan es di dalamnya. Burung berkicau menyambut cahaya. Dua matahari yang menyiram lembut gunung-gunung. Pucuk kanopi pepohonan pun atap rumah kayu di tengah kebun. Lenguh hewan di kejauhan terdengar takjim. Mas Ali sudah bangun, terdengar suara menyapa. Atau kamu jangan-jangan tidak tidur semalaman? Tertawa. Lihatlah, kamu bahkan sedang membaca 2 kapsul pengetahuan sekaligus. Wow. Tidak, Bu. Dia udah sama ibunya. Tidak, Bu, aku baru bangun. Ali menjawab sambil mengusap wajahnya. Dia sedang duduk di kursi dengan meja yang melayang di depannya. Kapsul dengan layar hologram, benda-benda aneh, gadget berserakan di sekitarnya. Mas Ali mau sarapan. Dipanggilnya Mas coba. Ya ampun. Sebentar lagi, Bu. Tanggung. Ali menunjuk layar hologram. Eli tersenyum melangkah mendekat, ikut menatap layar hologram. Itu buku seri tentang ilmu dan teknologi purba. Ali sedang membaca subbab gravitasi. Bagi klan Sagaras, gravitasi tidak lagi misteri. Mereka memasukkannya ke kategori ilmu-ilmu purba alias lama. Mereka telah menaklukkan gravitasi puluhan ribu tahun lalu. Di layar hologram satunya lagi, subbab ekonomi, punahnya mata uang. Wow. Lagi-lagi Sagaras sudah lama sekali berhenti direpotkan oleh kurs, tukar-menukar uang, dan sebagainya. Yang berarti maju banget gak sih Sagaras? Dan sebagainya yang tidak adil, tidak demokratis, dan sebagainya. Apalagi konsep mata uang semu yang hanya kertas, logam, atau rantai keamanan imajiner yang sejatinya tidak ada nilai intrinsiknya. Wow, di Sagaras penduduknya bahkan bingung jika ada yang menyebutkan kosakata uang. Bang Tere imajinasinya benar-benar ya maju banget gitu. Kamarmu berantakan sekali, Mas Ali. Maaf, Bu, aku belum sempat membersihkannya. Tidak apa, aku dan ayahmu juga seperti ini dulu. Kamar berantakan, membaca banyak buku. Haus sekali pengetahuan. Tapi bagaimana kamu membaca 2 buku sekaligus? Gitu. Ali menggaruk sebentar rambutnya yang berantakan. Sebenarnya tidak 2, Bu. 3. Dia menunjuk layar hologram satu lagi, persis di permukaan meja, hampir tertutup 2 layar lain. Ali. Astaga, Ali tertawa memperbaiki anak rambut. Kalau begitu ayo kita sarapan dulu, Mas Ali. Ini sudah sedikit berlebihan. Sejak tiba di sini kamu sibuk sekali. Kayaknya Ali punya suatu rencana gak sih? Beneran deh dia. Pagi ini kamu akan suka masakan ibu. Tenang, masih banyak buku yang bisa kamu baca. Nanti siang ibu akan meminta akses koleksi penting milik perpustakaan Sagaras. Bukan lagi buku-buku lama ini. Ali menatap ibunya mengangguk. Ikut tersenyum. Cahaya matahari pagi menerobos jendela yang terbuka lebar. Posisi kamar Ali di rumah itu terbalik. Dan rumahnya di klan bumi yang ada di basement. Oke, di sini kamarnya ada di loteng. Berarti benar-benar terbalik ya, dulu di basement sekarang di loteng. Itu kamar dengan pemandangan paling elok.
Pagi terlihat fantastis dari sana. Ellie sengaja memberikannya untuk Ali sejak dia tinggal di sana seminggu terakhir. Ibunya juga sengaja memanggil Ali dengan panggilan Mas. Panggilan dulu direncanakan Ellie dan suaminya untuk anak pertama. Mereka meniru kebiasaan cara manggil di klan bumi. Simple tapi penuh kasih sayang. Meskipun akhirnya Ali anak tunggal. Iya sih, sedih banget. Ayo Mas Ali. Ali mengangguk meletakkan layar hologram langka di belakang Eli. Tangan Eli membuka gagang pintu. Zap, langsung muncul di ruang makan. Itu teknologi mutakhir klan Sagaras. Di sini semua pintu adalah pintu ajaib. Tidak ada rumusnya terlambat masuk kantor. Wah, kayak pintu Doraemon gak sih? Masuk sekolah atau kemana lah telat gara-gara macet. Seorang bisa membuka pintu kamarnya langsung tersambung ke pintu tujuannya. Bang Tere, bener-bener ya. Pintu akan membaca instruksi saat gagangnya dipegang. Ya ampun, enak banget. Dan saat pintu itu dibuka, zap. Itu sama seperti membuka pintu tujuannya sekaligus. Tapi jangan khawatir, dengan teknologi sama mutakhirnya, privasi dan keamanan antar pintu terjamin. Tidak akan ada mendadak bisa membuka pintu menuju ruang tertentu tanpa otorisasi atau izin sebelumnya. Hanya pintu-pintu layanan publik atau yang saling mengizinkan yang tersambung. Kalian mau mudik keluar kota? Tinggal buka pintu. Tiba di ruang keluarga di sana. Mau berkunjung ke rumah teman, sepanjang sudah tersambung, zap. Persis seperti membuka pintu di rumahnya, langsung tiba di sana. Teknologi lorong berpindah terkini. Oh, ya. Kan kalau yang Sagras kan udah maju banget. Dan di klan-klan lain tuh masih lorong berpindahnya tuh kayak butuh waktu gitu. Tapi ini karena Sagaras itu sangat maju, jadi tuh udah terkini banget teknologinya, jadi buka pintu langsung ke tujuan gitu. Menurut kalian gimana? Langsung aja komen. Persis seperti sekarang, pintu ruang makan rumah Eli mendadak terlihat mengeluarkan cahaya lembut saat Ali sudah duduk dan bersiap sarapan. Siapa yang datang, Bu? Eli tersenyum mengetuk pelan panel di dekatnya. Paman Ban. Selamat pagi Eli, Mas Ali. Kakek Ban membungkuk takjim. Dia juga tidak lagi memanggil tuan muda, menyesuaikan panggilan baru. Pagi Paman Ban, pagi Kakek Ban. Wah, aku tidak bisa menahan diri untuk ikut bergabung sarapan dengan kalian pagi ini. Maafkan orang tua ini yang masih terlalu bahagia. Tidak apa Paman Ban. Ayo bergabung. Kamu perlu bantuan Eli? Aku cukup berpengalaman memasak. Eli menggeleng. Dia sudah selesai memasak dengan cara klan bumi. Membawa mangkuk besar, Ali meletakkan piring-piring. Nasi goreng. Eli memasak masakan khas itu kesukaan Ali. Aku juga suka nasi goreng. Bukan main. Aromanya nyaris membuatku ingin kembali ke klan bumi. Aku jadi malu menawarkan bantuan tadi. Kamu jelas lebih pandai memasaknya. Eli tersenyum. Tentu saja, dia lama tinggal di klan itu bersama suaminya sambil berpetualang di dunia paralel. Salah satu alasan kenapa dia memilih klan bumi sebagai tempat menetap menyambut kelahiran Ali adalah karena tempat itu memiliki cara memasak yang meskipun merepotkan, tapi itu proses yang menarik. Bukan bubur atau pil yang tinggal ditelan, semua asupan gizi sehat telah masuk. Di klan bumi, masakan kadang tidak bergizi, malah berbahaya. Tapi itu tetap menarik. Entahlah akan seperti apa bingungnya penduduk klan Sagaras saat mereka tahu masakan digoreng, direbus. Mereka sudah puluhan ribu tahun tidak melihat minyak goreng. Ini minyak goreng 5 menit berlalu. Berarti di klan Sagaras tuh udah gak ada minyak goreng dan orang-orang warganya tuh gak bakal kekurangan minyak goreng. Satir banget. 5 menit berlalu. Eli, Ban, dan Ali mulai sarapan. Dengan pemandangan danau, ruang makan itu memiliki jendela kaca besar. Dibuka lebar-lebar, udara segera melintas masuk, suara burung berkicau. Pintu yang dibuka Ban barusan juga masih terbuka, memperlihatkan hamparan kebun di sisi lain, dengan embun di dedaunan.
Pintu-pintu berubah menjadi pintu biasa saat teknologinya tidak diaktifkan atau dibuka biasa. Boleh aku bertanya, Kakek Ban? Ali bicara. Iya, Mas Ali. Apakah Rumah Sakit Sagara sudah menentukan jadwal baru? Soal itu, belum Mas Ali. Kasus ini unik, nyaris semua ilmuwan Sagaras dilibatkan. Mereka masih membutuhkan hasil analisis terbaru, juga observasi lebih detail atas sampel. Mana tadi? Sorry ya teman-teman. Kasus ini unik, nyaris semua ilmuwan Sagaras dilibatkan. Soal itu belum. Oke. Mereka masih membutuhkan hasil analisis terbaru, juga observasi lebih detail atas sampel yang diambil sebelum Mas Ali bisa kembali ke sana. Juga pengamatan lebih detail atas sampel yang diambil sebelum Mas Ali bisa kembali ke sana. Rumah sakit, kembali ke sana. Menurut kalian apa sih? Apakah ada kabar baik dari Mur, Paman Ban? Sejauh ini belum ada. Eli Mur, Kesatria nomor 10. Kesatria nomor 10 masih memecahkan rangkaian kode genetik yang dihapus. Ban menggeleng. Tapi apapun itu, tetap kabar baik bukan, Mas Ali Junius? Dia tidak membutuhkan kode genetik dunia paralel untuk sama hebatnya dengan kesatria lain. Mereka sedang membahas tentang memulihkan kekuatan Ali. Tapi kasus ini terlepas dari betapa majunya teknologi pengobatan klan Sagaras, ternyata lebih sulit dibanding saat memperbaiki Ceres Deal. Dulu mereka cukup menyambung rangkaian kode genetik yang menyimpang. Kode-kode itu terlihat polanya, tinggal diikuti. Tapi saat lumpuh menghapus kode genetik bertarung milik Ali, maka peta raksasa di sel-sel tubuh Ali menjadi sumber kekuatan itu lenyap. Mereka tidak bisa sembarang menyelipkan kode-kode mencontoh milik Eli misalnya. Itu sangat berbahaya. Boleh aku bertanya, Ibu? Iya, Mas Ali. Bagaimana Ibu bisa menjadi kesatria Sagaras nomor 1? Kekuatan apa yang Ibu miliki? Bagaimana Ibu melatihnya dengan cepat hingga bisa mengalahkan Kakek Ban? Astaga, kau belum menjelaskannya, Eli. Bukankah dia sudah bertanya puluhan kali soal itu sejak tiba di sini? Dia tidak akan berhenti bertanya sebelum dijawab. Dia lebih keras kepala dibanding ibunya. Bukan hanya puluhan, Kakek Ban, tapi ribuan. Dia banyak sekali melepas pertanyaan. Aku akan menjawabnya nanti-nanti, Mas Ali. Langsung dengan praktik bertarung. Wow, Ibu akan menunjukkannya. Ibu, tapi kamu masih butuh waktu, terutama menyelesaikan masalah kekuatanmu yang hilang. Kamu belum siap. Belum, Mas Ali. Sepertinya dia haus sekali dengan jawaban. Seperti spons berukuran raksasa, dia hendak menyerap air di sekitar secepatnya. Dia mirip sekali denganmu saat seumuran. Selalu penasaran, selalu ingin tahu segera. Ya, itu salah satunya, Paman Ban. Tapi sepertinya juga ada alasan lain kenapa dia ingin segera tahu. Apa? Dia mungkin tidak sabaran ingin segera berpetualang lagi di dunia paralel, bertemu dengan teman-temannya, terutama gadis yang satu itu. Udah pasti. Sudah tuh Ali tuh ingin menetap di situ tuh, menurutku ya, ingin mempelajari ilmu-ilmu lain, ilmu dan teknologi lain di Sagaras, dan dia bisa keluar Sagaras dan berpetualang lagi di klan lain. Pasti deh, beneran deh. Dia mungkin tidak sabaran ingin. Oke. Ibu. Orang tua ini paham. Lihatlah, wajahnya merah padam. Dia persis seperti ayahnya dulu. Pemalu, tidak mau mengakui dengan mudah. Ibu hanya bercanda, Mas Ali. Ibu tahu kalian hanya teman dekat, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu. Ali menghembuskan napas, meraih lagi sendok dan garpunya. Itu benar, mereka memang memiliki ikatan persahabatan yang kuat. Tapi jangan lupa, bukankah kamu dan ayah Ali? Iya benar. Di novel Sagaras tuh Eli sama suaminya itu awalnya sahabat dekat, dan sekarang punya anak namanya Ali, ya kan? Kakek Ban.
Ruang makan itu dipenuhi tawa di antara sejaknya pagi. Oh, Raib dan Seri pasti ngikik denger panggilan Mas Ali. Aduh, apakah ini tanda kapal Raib Ali kembali berlayar? Aduh, seru banget gak sih? Oke, kalian harus komen gimana menurut kalian tentang cerita sahur ini.